Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang kritik sastra, yaitu novel yang paling bestseller karya Terelie yang berjudul Hujan. Sebelumnya saya ingin menjelaskan Terelie. Terelie itu adalah salah satu penulis yang nama penanya dari Darwis. Beliau berasal dari pedalaman Sumatera yang berprofesi sebagai akuntan. Menulis baginya hanya sekedar hobi dan pengisi waktu luang. Salah satu karya paling laris yaitu karyanya yang berjudul Hujan. Bercerita tentang seorang gadis tunggal yang penyuka hujan yang hidup di tahun 2042. Terelie telah menghasilkan belasan novel bestseller. Ia bisa dianggap salah satu penulis yang telah banyak menyalurkan karya-karya yang sangat bagus. Saat ini ia telah menghasilkan banyak karya, bahkan beberapa di antaranya telah diangkat ke layar lebar. Darwis ini sendiri lahir pada tanggal 21 Mei 1979 di pedalaman Sumatera Selatan. Ia merupakan anak keenam dari 7 bersaudara yang berasal dari keluarga petani. Namun walaupun berasal dari pedalaman, sastra adalah sastra di mana ia berada. Berbeda dan menonjol dari penulis-penulis lainnya, Terelie memang seperti tidak ingin dipublikasi ke umum terkait kehidupan pribadinya. Hal ini dapat dilihat dari novel karya Terelie di bagian belakang tentang penulis di novelnya, maka tidak ada yang bisa kita temui informasi mengenai Terelie. Dan mungkin itu cara yang ia pilih, hanya berusaha memberikan karya terbaik dengan tulus dan sederhana. Justru karena kesederhanaannya, tiap kita membaca lembar demi lembar novelnya, kita serasa melihat di depan mata apa yang Terelie sedang sampaikan. Kita serasa melihat di depan mata apa yang Terelie uniknya, kita tidak akan merasa sedang digurui, meskipun dari tulisan-tulisannya itu tersimpan pesan moral, Islam, serta sosial yang penting. Ada salah satu kutipan dari yang saya dapat dari karya Terelie itu, yaitu bekerja keras dan selalu merasa cukup, mencintai, berbuat baik dan selalu berbagi, senantiasa bersyukur serta berterima kasih, maka ia percaya bahwa kebahagiaan itu sudah berada di genggaman kita. Itu sedikit kutipan yang saya dapatkan. Terkesan bahwa ia menegaskan, syukuri saja setiap apapun yang kita punya, baik berupa kekurangan maupun suatu kelebihan. Satu lagi pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dari biografi Terelie ini, yaitu sosok Lael, seorang gadis tunggal penyuka hujan kesayangan papa dan mama, yang mereka hidup di tahun 2042 ke atas dengan teknologi tinggi dan mutakhir. Hal ini bisa kita jumpai di bab pertama novel ini, di mana Elijah, seorang paramedis senior, mengubah ruangan polos tempat ia praktik hanya dengan menyentuh layar tablet, menjadikan ruangan berisi alat medis untuk proses modifikasi ingatan. Di ruangan praktik inilah Lael menceritakan tiap ingatannya yang ia ingin melupakan hujan. 8 tahun yang lalu, 21 Mei 2042, bayi ke-10 miliar lahir ke dunia. Saat itu, pertambahan penduduk di bumi tidak dapat lagi dibendungi. Inilah Lile, seorang gadis lajang yang penyuka hujan, adalah bayi dari ayah dan ibu yang hidup pada tahun 2042 ke atas. Hal ini bisa kita temui bahwa Lile menceritakan setiap kenangan di ruang latihan ini
ingin melupakan dan sedang mencari solusi atas penyebaran populasi bumi dan krisis air yang dialami oleh masyarakat pada zaman itu. Juga pertumbuhan penduduk bumi tidak lagi bisa berhenti dan alam tiba-tiba memberikan solusi sendiri. Ketika dunia sedang mencari solusi atas penyebaran populasi bumi dan krisis air yang mencekik, Lyle bersama sang ibu tengah menuju ke sekolah. Saat itu usianya 13 tahun. Ia sama sekali tidak tahu akan terjadi bencana besar. Sebuah gempa bumi berkekuatan besar skala 10 Richter mengguncang bumi akibat letusan sebuah gunung purba. Bumi mengalami bencana paling mengerikan di abad ke-21 itu. Letusan gunung purba terjadi dengan sangat dahsyat, menyemburkan material vulkanik setinggi 80 km yang menghancurkan apa saja yang dalam radius ribuan kilometer. Letusan terdengar sampai jarak 10.000 km. Letusan itu tak disangka berhasil mengurangi jumlah penduduk di bumi hanya dalam waktu hitungan menit. Sosok Lyle yang sangat amat sedih karena kehilangan ayah dan sang ibu dan harus hidup seorang diri. Lyle tentu saja saat itu selamat. Ia tertolong oleh sosok yang berusia 15 tahun. Keduanya sama-sama kehilangan keluarga, namun keduanya harus berjuang bertahan hidup. Lyle yang waktu itu masih berusia 13 tahun, mendadak sebatang kara, kedua orang tuanya meninggal dalam kejadian yang tak terlupakan oleh dunia. Takdir membawa Lyle bertemu dengan Esok, laki-laki yang menyelamatkannya dari reruntuhan tangga kereta api bawah tanah. Esok masih berusia 15 tahun saat itu. Siapa sangka, ibu Esok masih hidup. Namun, sang ibu kehilangan kedua kakinya. Lyle dan Esok sama-sama mengalami trauma mendalam. Mereka mencoba bebas dari hal itu. Mereka menyibukkan diri di tenda pengungsian sampai beberapa bulan kemudian segalanya pulih kembali seperti semula. Esok sudah lama kehilangan ayahnya dan setelah bencana itu, Esok pun kehilangan 4 kakaknya. Sementara ibu Esok mengalami luka yang cukup parah sehingga kedua kakinya harus diamputasi. Esok adalah sosok anak yang cerdas dan baik. Ia dan Lyle berteman sangat dekat semenjak kejadian itu. Esok pun menjadi sosok kakak untuk Lyle yang kelak ia akan menjadi sosok yang sangat berharga bagi Lyle. Karena kecerdasannya, Esok diadopsi wali kota dan disekolahkan di sebuah sekolah yang bagus. Bahkan karena kemampuannya itu, Esok loncat kelas dan akhirnya masuk universitas unggul. Sayang, Esok dan Lyle harus berpisah karena Esok diadopsi wali kota dan Lyle harus tinggal di panti asuhan. Meskipun begitu, keduanya amat dekat. Esok dengan kejeniusannya, direktur menjadi tim peneliti dengan misi menyelamat krisis lingkungan di bumi. Hal itu hanya Lyle yang tahu. Hal ini memberikan konflik signifikan pada hubungan Lyle dan Esok. Apakah keduanya bisa bersatu saat keduanya mengetahui bahwa tidak mungkin bersama selamanya? Pada buku Hujan merupakan cerita fiksi karena tokoh dan ceritanya merupakan karangan penulis. Darilia mampu menuangkan ide dalam cerita dengan syarat pesan moral. Saya sebagai pembacanya dikejutkan kembali dengan nama-nama tokoh yang hadir di sini. Sebelum Ambo Uleng dalam novel Rindu, kali ini saya bertemu dengan Esok, karakter remaja lelaki yang cerdas, cekatan, dan kuat. Kenapa terkejut? Karena jarang sekali saya menemukan nama-nama karakter yang karena saya sangat jarang menemukan nama-nama karakter dalam buku yang ketika disebut rasanya sangat unik. Dan Esok pun salah satunya. Novel yang latar
waktu dan tempat di masa depan ini memberikan penyegaran pada novel-novel Indonesia zaman sekarang. Namun novel ini bisa menjadi terobosan kisah apik berlatar waktu unik. Terelie mencoba mendalami genre yang tidak penulis lain gali. Hal ini memberikan nilai tambah bagi novel ini sehingga pantas kalau laris di pasaran. Dalam novel ini saya menemukan banyak hal tentang kehilangan dan penerimaan akan kehilangan itu sendiri, tentang persahabatan ketulusan dalam ikatan tersebut, tentang perpisahan dan cara menemukan jalan keluar agar tidak melulu galau dalam mengisi penantian panjang. Tokoh Lail mengajarkan pada saya bahwa dengan menolong banyak orang adalah salah satu cara terbaik untuk merelakan kehilangan. Dengan memberi, kita sadar bahwa kehilangan bukanlah kepahitan hidup yang harus terus kita ratapi. Tidak, bukan seperti itu. Lail mengajarkan saya banyak hal. Juga Mariam, sosok sahabat yang humoris dan selalu sanggup mencairkan suasana, selalu berada di samping Lail, baik susah maupun senang. Gadis berambut kribo yang berpikir dewasa, salah satu orang yang menjadi alasan Lail bertahan dari lelahnya berlari dan terjatuh dengan jarak 50 km dalam hujan badai. Itu sungguh luar biasa. Saya mau bilang kalau novel ini keren, bagus karena membutuhkan imajinasi yang tinggi saat membacanya. Kali ini saya bertemu dengan Esok, karakter remaja yang cerdas, cekatan, dan kuat. Bagi yang membaca novel syarat makna namun tidak membosankan, Hujan boleh berada di dalam list untuk dibaca. Novel ini dikemas dengan ringan, alurnya memang terkesan agak lambat, tapi itu membuat saya lebih memahami setiap kejadian di dalamnya. Dan akhir yang bahagia selalu membuat saya tersenyum setelah menyelesaikan sebuah bacaan. Esok Lail happy ending. Terelie menceritakan kisah rumit ini menggunakan alur mundur dengan membuat pembaca penasaran. Bahkan harus menyelesaikan cerita untuk memahami secara keseluruhan. Kisah ini diceritakan dengan kalimat-kalimat yang santai dan mudah dipahami. Siapapun yang membaca kisah ini akan hanyut di dalamnya. Pada bagian belakang buku tidak terdapat sinopsis cerita, hanya beberapa analogi dari bagian cerita yang diungkapkan, dan buku tersebut tidak mencantumkan biografi penulis. Bahasa pengarang dalam novel Hujan ini menggunakan bahasa yang komunikatif, sangat mudah dipahami dan puitis, sehingga sangat menyentuh hati para pembacanya. Nilai buku yang bisa diambil adalah belajar tegar menghadapi permasalahan, terus melangkah maju meski masalah tersebut sangat berat dipikul. Belajar menghargai hidup, menghargai persahabatan, serta belajar memahami keikhlasan. Yang utama adalah amanat novel ini mengenai perasaan manusia. Lail digambarkan sebagai tokoh perempuan yang selalu menunggu dan percaya pada esok yang tentu saja bukan kekasihnya, namun orang yang ia cinta. Pada titik tertentu, Lail merasa sangat sakit hati dan mantap tak akan mempercayai esok lagi. Maka Lail memutuskan menghapus seluruh kenangan dengan esok. Hal ini tentu saja tidak patut diteladani pembaca, karena orang yang mencintai orang lain itu seharusnya setia dan tetap memegang teguh prinsipnya sejak awal untuk tak goyah akan perasaannya. Kelebihan novel ini menurut saya, cerita dibungkus dalam nuansa sains fiksi seru, seolah dibawa ke masa yang tidak akan pernah dibayangkan sebelumnya. Selalu ada petua, nasihat-nasihat dalam tiap ceritanya. Salah satunya, barang siapa yang bisa menerima, maka ia akan bisa melupakan hidup bahagia. Tapi jika dia tidak bisa menerima, dia tidak akan pernah bisa melupakan. Latar waktu dan tempatnya juga keren. Ceritanya punya ending yang jelas. Sampul dan warnanya bagus.
Kisah ceritanya menarik untuk disimak dan mendewasakan pikir serta hati pembaca. Alur cerita yang ditonjolkan dalam novel ini mampu membuat pembaca terhanyut dan ikut merasakan kejadian demi kejadian dengan seksama. Dengan latar waktu tahun 2042-an, pembaca diajak berimajinasi, membayangkan kondisi dunia masa depan dengan berbagai teknologi canggih yang dapat. Isi novel ini mudah dipahami oleh para pembaca karena bahasa yang digunakan sangat sederhana dan sangat menginspirasi para pembaca. Tak ada gading yang tak retak. Di balik kelebihan selalu ada kekurangan. Adapun kekurangan yang terdapat dalam novel Hujan ini adalah awal baca ngebosanin, tapi mampu bertahan akan dapat kejutan di bab berikutnya. Endingnya kurang diperluas. Penasaran dengan kisah hidup Maryam dan penduduk bumi yang sebagian besar dipindahkan ke planet lain. Terlepas dari semua itu, novel ini sangat layak untuk dibaca oleh semua jenis umur, baik remaja, dewasa, maupun orang tua, serta dapat dibaca oleh semua lapisan masyarakat, karena bahasa yang digunakan mudah dipahami dan nilai-nilai yang didapat akan mampu memberikan banyak pelajaran berharga. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.